Majelis ilmu, majelis yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, majelis yang di sana dibacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis seperti ini bukan majelis biasa. Majelis ilmu juga bukan majelis warung kopi, bukan. Majelis ilmu bukan majelis di pinggiran jalan, tongkrongan anak-anak muda. Ini adalah majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Hamad bin Zaid rahimahullahu ta'ala anhu, Ara raf'as sauti alaihi ba'da mauti ka raf'i sauti alaihi fi hayatihi. Aku memandang, kata Hamad bin Zaid, aku memandang bahwasanya seseorang yang meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia, ini kedudukannya sama saja dengan mereka yang meninggikan suara mereka di hadapan Rasul yang mulia SAW sewaktu hidupnya Nabi yang mulia Muhammad SAW. Artinya seorang pada hari ini mereka tinggikan suaranya di hadapan hadis-hadis Nabi yang mulia Muhammad SAW, sama saja mereka dengan meninggikan suara mereka pada waktu hidupnya Nabi yang mulia Muhammad SAW. Beliau menjelaskan, Idza quri'al hadis wajaba 'alaika an tunsita lahu kama tunsitu lil Qur'ani. Apabila dibacakan kepada kalian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, wajib 'alaika, maka wajib bagi kalian antun sita, untuk mendengarkan, diam dengan khusyuk, untuk diam, dengarkan. Antun sita lahu kama tunsitu lil Qur'an, sebagaimana kalian khusyuk dalam mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi apabila dibacakan hadis Nabi jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di antara hak Nabi yang mulia SAW adalah ketika dibacakan hadisnya ini kita dengarkan dengan khusyuk, dengan seksama sebagaimana ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim, kata beliau. Dan ini termasuk penghormatan pada Rasulullah SAW, termasuk membesarkan Nabi Muhammad SAW. Dan inilah termasuk hak Nabi Muhammad SAW yang harus dipenuhi oleh umatnya, hak Nabi yang mulia SAW. Artinya di sini jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Ketika seorang guru, ustadz, kiai, ulama menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya sama dengan ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dengan lisannya yang mulia SAW. Maksudnya di sini adalah dari sisi ini kita tidak boleh berbicara, kita harus diam, kita harus tinggalkan aktivitas kesibukan kita yang lainnya. Kita harus fokus mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sedang dijelaskan. Kita harus fokus mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sedang dikaji dan sedang ditelaah oleh guru-guru kita tersebut, oleh ustadz-ustadz kita, oleh kiai kita. Ini adalah adab yang benar dalam menuntut ilmu agama, dan ini adalah adab yang benar ketika kita menghadiri majelis yang mulia. Ketika kita hadir di majelis ilmu, bukan sebaliknya, kita sibuk sendiri dalam majelis ilmu, kita disibukkan dengan perkara dunia kita, padahal sedang dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, padahal sedang dikaji ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk dengan handphone kita sibuk dengan teman kita sibuk dengan urusan dunia kita, bahkan terkadang kita tidur padahal sedang dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, padahal sedang dijelaskan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh ini sebenarnya bukan penghinaan terhadap ustadz yang membacakan, bukan tidak menghormati guru yang menyampaikan, bukan tidak beradab kepada kiai yang ada di depan yang sedang menjelaskan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi pada hakikatnya mereka tidak menghormati Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak sedang memenuhi hak Rasulullah SAW. Makanya jangan heran orang-orang seperti ini dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala keras hatinya, dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sulit dia memahami ayat-ayat Allah, sulit dia memahami agama Allah Tabaraka wa Ta'ala,
sulit paham pelajaran, dia rajin, dia datang majelis ilmu, tidak menjadikan dia bertakwa kepada Allah Taala. Susah dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Bisa jadi sebabnya adalah karena tidak hormatnya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak khusyuknya dia mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi dibacakan, dia tidak dengarkan. Berbeda halnya dengan para sahabat dahulu, yang mereka subhanallah begitu khusyuknya mendengarkan hadis Nabi yang mulia SAW, sehingga Allah Taala memuliakan mereka. Mereka telah membesarkan, memuliakan, menghormati Rasulullah SAW sebagaimana mestinya. Di antara bentuk pemuliaan mereka kepada Rasul yang mulia Muhammad SAW adalah mereka apabila mendengarkan Nabi yang mulia Muhammad SAW berbicara, mereka dengarkan. Mereka menundukkan kepalanya, seolah-olah di atas kepala mereka tersebut terdapat burung. Saking khusyuknya mereka mendengar Nabi yang mulia Muhammad SAW. Usamah bin Suraid, beliau menuturkan sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala anhu. Usamah menceritakan bagaimana kondisi para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an ketika mereka berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama 'ala ru'usina tayru. Seolah-olah di atas kepala kami bagaikan ada burungnya. La yatakallamu minna mutakallimun. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Semuanya mendengarkan dengan khusyuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diam, mereka mendengarkan dengan seksama. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berbicara ketika hadis Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berbicara dengan temannya sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis-hadisnya. Mereka tidak disibukkan dengan perkara dunia mereka. Mereka tidak disibukkan dengan urusan keluarga mereka di luar sana. Bukan mereka tidak memiliki keluarga, mereka memiliki anak, memiliki istri, memiliki keluarga, memiliki orang tua. Tapi ketika mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya, mereka dengarkan dengan seksama, mereka tadaburi, mereka dengarkan baik-baik dengan khusyuk, seolah-olah ada burung di kepala mereka. Dan ini adalah adab yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, beliau mengatakan, awwalul ilmi an-niyatu, thumma istima'u, thumma al-fahmu, thumma al-amalu, thumma hifdha, thumma nasru. Yang pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yang pertama adalah niat, an-niyatu, yaitu niat yang benar, niat yang lurus, ikhlas, ingin cari wajah Allah Taala. Ini yang pertama, an-niyah. Tsumma istima', mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan khusyuk, istima'. Tsumma al-fahmu, kemudian setelah itu difahami. Tsumma al-amalu, kemudian setelah difahami diamalkan ilmu tersebut. Tsumma al-hifdha, kemudian dihafalkan. Tsumma nasru, kemudian disebarkan, didakwahkan. Inilah adab dalam menuntut ilmu yang hendaklah diperhatikan oleh seluruh penuntut ilmu.